Resort mewah di Desa Nihiwatu, Kecamatan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, berkali-kali masuk jajaran hotel terbaik di dunia. Namun, di balik predikat yang membuat pariwisata Indonesia semakin dikenal secara global, ada masyarakat lokal yang terpinggirkan ruang geraknya. Tak hanya itu, besarnya keuntungan yang didapat pemilik resort mewah berbanding terbalik dengan kehidupan warga di sekitarnya. Data Wahana Lingkungan Hidup Walhi Nusa Tenggara Timur menunjukkan 70% masyarakat Sumba Barat adalah penerima program bantuan sosial pemerintah. Sementara, data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencatat persentase kemiskinan di Pulau Sumba yang terdiri dari 4 kabupaten dengan bentang alam eksotis ini berkisar di angka 26 sampai 30%. Sedangkan Nusa Tenggara Timur menempati peringkat ke-6 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Privatisasi kawasan pesisir pantai hingga laut di Sumba Barat ataupun juga Sumba Barat Daya yang menurut catatan Walhi sudah mencapai 80%. Sejatinya hanyalah salah satu contoh saja dari potret serupa di Pulau Sumba. Saya berada di kawasan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Di sejumlah areal pantai sudah tampak dipagari dan juga dipasangi plang milik swasta yang nantinya akan dibangun resort, hotel, penginapan ataupun juga kafe dan sebagainya. Di satu sisi, kehadiran infrastruktur itu mendorong sektor pariwisata, tetapi di sisi lain justru mempersempit ruang dan akses masyarakat, terutama kaum nelayan. Sementara di pesisir utara kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, salah satu pantai jadi tempat privat. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pantai yang seharusnya menjadi area publik. Tak hanya dikuasai pihak swasta, sejumlah nelayan bercerita kerap kesulitan saat mencari ikan karena ada kawasan pesisir hingga lautnya diklaim milik individu warga negara asing. Boleh kan ada beli tanah situ, cuma vilanya ada. Pas kita merapat mau mencari di situ, bolehnya langsung samparin datang. Ah, kamu jauh, ini lokasi saya katanya. Ini saya sudah beli katanya laut itu. Makanya kita bilang, Pak, masa laut semuanya dibeli? Kita kan cuma mencari doang. Cuma mencari doang, masa diusir? Ini kan kita anak tanah, anak Sumba kita bilang. Itu, sampai saya bilang, Pak, apapun yang terjadi kami tetap mencari, kita bilang. Wah, malah dia datang lagi tiap kali kita mencari di situ, datang lagi. Dia sendiri atau bawa orang lain? Ya, ada orang lain, ada temannya. Maksudnya dia bawa aparat atau apa? Saya tidak kenal yang dia bawa. Pokoknya pakai pakaian reman. Kalau merasa terganggu juga. Karena Sebelum ada villa itu memang daerah lokasi tangkapan? iya, lokasi tangkapan tapi lokasi tangkapan. Cuman setelah ada itu kita kena larang di situ. Jadi imbasnya harus seperti apa? Harus lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi, dia berapa mil dari, pokoknya tidak boleh masuk wilayah itu. Bupati Kabupaten Sumba Timur, Umbu Lili Pekuali, yang kami temui di Waingapu mengakui ada sejumlah kawasan pesisir yang dimiliki pihak swasta dan perorangan secara sah bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Menyelesaikan persoalan tersebut tentu melalui mediasi, dan sekiranya tidak ada titik temu, proses hukumlah yang harus ditempuh. Tetapi bagi kami, Bupati, Wakil Bupati yang dilantik, kami tetap melihat segala usulan terkait dengan pensertifikatan lahan-lahan itu harus sesuai dengan prosedur. Harus ada pengakuan dari masyarakat sekitar, masyarakat adat di lokasi di mana rencana pengajuan hak milik itu mau dilakukan oleh pertanahan. Ada celah yang dimanfaatkan para pemilik modal untuk bisa memprivatisasi kawasan pantai
Di antaranya menggunakan klausul hak guna yang diatur dalam Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang Tanah Amah, ada aturan yang sejatinya berpihak pada masyarakat pesisir, yakni Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Catatan Walhi Nusa Tenggara Timur menunjukkan 90% investasi pariwisata di Nusa Tenggara Timur menabrak aturan sempadan pantai. Seringkali negara itu seringkali tidak menggunakan benar-benar undang-undang atau aturan main yang sebenarnya menguntungkan masyarakat. Misalnya, kalau kita misalnya negara mau menggunakan Perpres tahun 2016 ya, tentang sempadan pantai misalnya, 100 meter air pasang tertinggi itu adalah milik negara yang hanya diperuntukkan untuk dua hal, yaitu konservasi dan rekreasi publik. Begitu kan bunyi Perpresnya. Kalau itu saja dipakai dan kemudian hampir semua tanah pesisir kemudian dikuasai oleh Pemda kita, itu akan sangat baik menurut saya ketika kita punya Pemda yang punya komitmen atas wilayah pesisir yang tanda kutip ya, kita punya kerentanan. Walhi menyebut, privatisasi wilayah pesisir sebabkan perampasan ruang hidup masyarakat lokal, khususnya nelayan dan masyarakat adat. Tak hanya itu, eksploitasi kawasan pesisir juga berpotensi menyebabkan bencana ekologis seperti kerusakan ekosistem mangrove, peningkatan abrasi, dan banjirop. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.